Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah melindungi kami, dan saat ini kami bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Memulai hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan buatlah kami mengerti akan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6-11. Tertulis demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 6 ayat 1-19 memiliki tema mengenai peringatan terhadap kebodohan. Ada beberapa sikap kebodohan yang disebutkan dalam pasal ini, dan salah satunya adalah tentang kemalasan. Kita semua pasti pernah mengalami atau merasakan malas untuk bergerak, malas untuk melakukan aktivitas yang harus kita kerjakan. Apalagi kalau kita sedang merasa lelah atau kondisi badan kita kurang fit. Memang wajar saudara, kalau terkadang kita merasa malas. Tapi kalau kemalasan itu terjadi terus-menerus, maka kita perlu mengoreksi diri kita. Sebab mungkin kita sudah menjadi tergolong orang yang malas. Beberapa ciri dari sifat kemalasan adalah, yang pertama, tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau kita tahu bahwa kita harus mengerjakannya, tapi kita tidak melakukannya, maka itu termasuk malas. Tuhan tidak mau demikian, saudara. Tuhan menghendaki agar kita bertindak melakukan bagian kita. Yang kedua, suka menunda-nunda pekerjaan. Ketika masih memiliki banyak waktu, waktu itu dipakai untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Setelah waktunya sudah sangat mendesak, barulah kita mulai mengerjakan dengan terburu-buru, dengan hasil yang tidak maksimal. Ini adalah salah satu sifat kemalasan saudara. Yang ketiga, tidak menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Kalau kita sudah memulai suatu pekerjaan, selesaikanlah itu. Jangan biarkan tidak beres karena berbagai alasan. Dalam hal tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam tugas-tugas pelayanan, milikilah sikap yang selalu berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yang keempat, saudara, mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas dan yang termudah memang baik dalam konteks tertentu. Tapi jangan sampai kita mencari jalan pintas karena tidak sabar dan malas dalam mengikuti proses dan dalam menantikan sesuatu hasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaknya tidak bersikap malas, dan sebaliknya haruslah kita memiliki sifat rajin, karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang rajin, yang bersemangat, dan menyala-nyala bagi Tuhan. Beberapa hal yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara, adalah yang pertama, jadilah rajin dari dalam diri kita sendiri. Walaupun tidak ada pemimpin, tapi kita tetap bekerja melakukan bagian kita. Kita memotivasi diri kita dengan melandaskan semuanya kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, lakukanlah dengan baik apa yang menjadi tugas panggilan kita.
Jangan jadi yang biasa-biasa, saudara, tapi jadilah di atas rata-rata. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, jangan biarkan diri kita tidak melakukan apa-apa. Dalam masa pandemi sekarang ini, ada banyak hal yang membatasi gerakan dan kegiatan kita. Tapi itu bukan berarti bahwa tidak ada kesempatan. Selalu ada kesempatan di dalam masalah yang terjadi. Ada peluang dari kesulitan yang ada. Lakukanlah sesuatu, mintalah hikmat Tuhan untuk saudara dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi akan tiba. Mari kita ubah diri kita. Kalau sepanjang tahun ini kita bermalas-malasan, saat ini saudara lepaskan diri kita dari sikap kebodohan ini. Jangan lagi kita bermalas-malasan, tapi marilah jadi pribadi yang rajin, seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang bisa dilakukan, dan jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Minta hikmat Tuhan, saudara. Sekali lagi minta hikmat Tuhan, supaya kita dapat mengerti visi dan panggilan khusus dari Tuhan buat kita. Dan mulailah kerjakan bagian kita dengan penuh semangat dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini, agar kami melepaskan diri kami dari sikap kebodohan, yaitu kemalasan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bernyala-nyala, bersemangat, dan rajin dalam melakukan apa yang menjadi bagian kami. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, dan tuntun kami selalu. Penuhi hati kami Tuhan, dengan semangat dan kekuatan yang daripada-Mu. Segala sikap kemalasan yang selama ini mewarnai kehidupan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk melakukan bagian kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, berikan kami hikmat dan pimpinan-Mu Tuhan, supaya dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.